Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk kita belajar merenungkan firman Tuhan. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Puji Tuhan. Ya, kita akan berdoa sejenak sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini buat kasih, rahmat, dan apapun yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa membuka mata dan kami boleh menikmati semua karya-karyamu yang indah Tuhan, dan kami sungguh menjadi orang-orang yang berterima kasih dan beruntung boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, tenangkan dan teduhkan hati pikiran kami untuk kami boleh belajar merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal 17 ayat yang ke-22 yang akan dibaca oleh Saudari Hera. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini adalah salah satu lagu andalan di waktu kita ibadah di Citra Majaraya. Ya, supaya ada tetap semangat, ada tetap bergairah dalam kita membuka pos PI di Citra Majaraya. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, pada saat saya menyanyi setiap hari Minggu, saya selalu menaruh tangan kanan saya di sini. Ya, saya pikir hati di sini. Ternyata salah, ya. Hati itu ternyata ada di sebelah kanan, tapi di bawah diafragma di sini kira-kiranya, ya. Tapi ya, saya tetap di sini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih pentingnya hati sehingga dikatakan hati yang gembira adalah obat? Begitu pentingnya peranan hati ini sehingga bisa disetarakan atau bisa di atas level sedikit di atas obat, ya. Nah, kalau kita belajar dalam ilmu kedokteran, fungsi hati ternyata di sini adalah penawar racun, Bapak Ibu, ya. Penawar racun dari setiap makanan, minuman yang masuk dalam tubuh kita. Nah, dalam hal ini hati tidak menghilangkan racun, ya, dalam tubuh kita, tetapi dia dapat menyedikitkan gitu, ya, apa istilahnya meminimalisir kali, ya, itu racun yang ada dalam tubuh kita. Nah, bicara hati itu sebenarnya abstrak atau apa gitu, ya. Tetapi hati itu bisa dilihat menurut saya. Bagaimana hati bisa dilihat? Karena hati itu akan terwujud dengan contohnya, kalau orang malas, ya, kalau orang itu lagi happy, ya, kalau orang itu lagi frustasi atau stres, atau orang itu lagi marah. Nah, itu kan suasana hatinya lagi marah, lagi stres, lagi galau, ya, lagi sabar, mungkin dia ya sabar dengan apapun yang terjadi dengan penuh kesabaran. Nah, biasanya itu kan bisa terlihat dari mimik kita, dari raut wajah kita. Kalau kita cembetut, kenapa kamu cembetut? Kamu nggak happy? Happy kok aku. Hari ini aku happy sekali. Tapi kalau jawabannya ketus, orang akan bisa menebak bahwa sesungguhnya suasana hatinya tidak happy. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, apa sih maksudnya hati itu begitu penting dalam kehidupan kita, ya? Karena hati itu selain bisa dilihat, ya, meskipun hati di dalam bisa dilihat lewat, yaitu tadi mimik kita, tetapi hati ini juga sesungguhnya mengambil peranan penting dalam hidup kita, ya. Kenapa begitu? Kalau kita bicara dengan hati atau mengambil suatu keputusan dalam pembicaraan tertentu dengan hati, biasanya orang lebih cenderung memakai perasaan, ya. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya hati itu tidak bisa ditipu. Amin, setuju nggak? Hati itu nggak bisa ditipu, tetapi perasaan itu bisa dikelola, bisa diputar balikkan, bisa maksudnya
oh kalau aku mengambil keputusan gini ada untung ruginya enggak sih, ya. Dan biasanya kalau bicara apa yang kita ambil suatu keputusan dengan pikiran kita, ada orang yang tersinggung, ada orang yang merasa bahwa keputusan kita ini dikatakan tidak adil, ada orang yang tersakiti. Itu kalau kita mengambil suatu keputusan dengan perasaan, ya. Kalau dia tidak tersinggung, kitanya yang tersinggung, ya, makan hati istilahnya. Nah, tetapi kalau kita mengambil suatu keputusan dengan hati kita, ya, hati kita itu sesungguhnya tidak bisa dibohongi. Hati itu tidak bisa dibohongi. Karena apa? Kejernihan hati dapat menjadikan manusia mampu bertindak bijaksana, ya. Menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang memiliki semangat yang positif, cerdas. Ya, dengan hati yang jernih kita dapat berpikir juga dengan jernih. Ada lagu, jagalah hatimu, katanya. Kenapa hati harus dijaga? Berarti hati itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Tertawa itu kan menunjukkan hatinya lagi happy, ya. Tertawa mampu meningkatkan organ tubuh kita, dan tertawa juga mampu menekan rasa sakit. Ya. Tapi awas, jangan tertawa sendirian. Tertawa itu bisa melegakan, ya, bisa melepaskan perasaan-perasaan yang tidak baik, yang menekan diri kita. Dengan tertawa, dengan memuji Tuhan, dengan sukacita, itu bisa mengobati hati kita yang tertekan, atau hati kita yang lagi galau, kata anak muda. Ya. Dengan tertawa kita bisa menekan rasa sakit. Sakit apa? Mungkin sakit itu macam-macam, ya, apalagi masa-masa COVID seperti ini. Tetapi dengan tertawa, waktu kita memuji Tuhan, waktu kita mengangkat Tuhan, tersenyum, akan memberikan kelegaan dalam diri kita. Amin. Puji Tuhan. Lalu, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Wow, berarti penting juga nih peranan tulang dalam tubuh manusia. Ya. Dengan usia saya yang tidak muda lagi, saya mulai minum suplemen yang akan menguatkan tulang-tulang dan sendi-sendi saya. Karena apa? Karena kalau tulang-tulang dan sendi saya sakit atau keropos, menjadikan saya tidak punya tenaga lagi, berjalan saja susah, sakit. Apalagi kalau tulang sudah keropos. Orang akan berusaha supaya supaya tulang ini tidak keropos, minum suplemen, olahraga dengan baik. Selain itu dijaga makanan dan minuman. Nah, di sini kita mengerti betapa pentingnya peranan tulang itu dalam tubuh kita, karena dengan tulang yang baik kita akan bisa bergerak leluasa. Tapi kalau tulangnya rapuh, tulangnya keropos, bagaimana? Bisa nggak melompat? Bisa nggak menari? Tidak bisa. Kalaupun bisa akan terasa sakit. Puji Tuhan. Itulah sebabnya hati dan tulang itu punya sinergi, ya, punya sinergi supaya kita berdiri tetap kokoh dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Badan kita harus sehat, tulang kita harus kuat. Selain kita juga mengkonsumsi makanan yang sehat, yang penuh bergizi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tulang yang rapuh, tulang yang kering, mudah patah dan menjadikan tidak dapat lagi menopang tubuh kita, serta tidak mampu melindungi organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Oleh karena itu kita harus tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat. Obatnya apa? Obat di atas segala obat adalah hati yang gembira, penuh sukacita. Semangat yang patah itu akan
merusak diri kita sendiri, akan mengeringkan tulang kita, membuat kita tidak bersemangat, membuat kita tidak bergairah lagi dalam hidup ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, ayo kita semangat dengan kekuatan, dengan keberanian, harapan, iman, dan kasih sayang kita terhadap Tuhan, terhadap keluarga, terhadap pelayanan kita, dan terhadap sesama. Semua itu yang akan meningkatkan kesehatan dan umur panjang kita. Amin. Puji Tuhan. Prinsip kekristenan yang sejati membuka kepada kita suatu sumber, ya, suatu kebahagiaan yang tiada terbatas, yaitu di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai sumber di atas segala sumber, sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, dan sumber pengharapan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita harus menghidupkan pikiran yang penuh damai, sukacita, dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat pagi. Jangan lupa kita tetap jaga semangat, jaga kesehatan kita juga, dan itu akan membuat kita fight dalam pengiringan serta pelayanan kita kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.